Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kami sudah masuk di hari yang kelima ya, dalam pelajaran ini tentang Mazmur 37. Dan saya berdoa supaya kita semua termasuk saya dapat belajar terus tentang kebaikan Tuhan, tentang segala sesuatu yang Tuhan sudah tunjukkan dalam firman. Saya berdoa supaya seluruh firman Tuhan benar-benar menjadi satu peringatan untuk kita. Supaya kita tidak jatuh dalam hal yang sama. Ya, firman Tuhan memang diberikan dengan tujuan itu. Supaya kita sadar bagaimana sebetulnya kita harus hidup. Ya, saya sering mengarahkan orang untuk membaca Ibrani 11. Ya, ini bicara tentang orang-orang yang beriman. Ya, bagaimana susah, bagaimana mereka menghadapi tantangan, tetapi mereka itu semua melewati sampai akhir. Dan lihat apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Semuanya itu adalah orang yang biasa-biasa saja. Ya, Abraham orang biasa. Elia orang biasa. Musa orang biasa. Ya, apalagi pada waktu Musa menghadapi Tuhan dan suruh memimpin, dia selalu ada alasan supaya enggak memimpin. Nah, hari ini ya kita sudah masuk dalam ayat yang ke-7 daripada Mazmur 37. Ya, kita mulai hari Senin dan kita berfokus supaya jangan marah. Ya, jangan marah. Kenapa? Ya, seringkali kita marah karena kita melihat orang yang tidak jujur, orang yang tidak tulus, orang yang tidak baik diberkati luar biasa, sedangkan kita, ya, akhirnya kita jadi kesel, kita marah. Jangan, karena kita tidak tahu akhirnya mereka. Ya, sebetulnya harusnya kita tahu kalau kita sudah baca Wahyu. Ya, karena jelas di dalam Wahyu dikatakan begitu. Orang yang namanya tidak dicantumkan dalam buku kehidupannya, buku yang Tuhan punya, akan diserahkan kepada kematian yang kedua, yaitu neraka, yaitu kebakaran yang kekal. Nah, maunya apa kita? Maunya kita ikut? Maunya ikut dengan rombongan masuk dalam jalan yang lebar, yang akhirnya adalah kebinasaan? Untuk itu mari kita fokus. Fokus balik bukan kepada hal yang begitu, tapi fokus kepada perkara yang di atas. Perkara yang Tuhan sudah tunjukkan di dalam firman Tuhan. Nah, kita sudah bahas beberapa hal dalam minggu ini. Ya, ingat kita harus percaya, serius percaya. Masalahnya hari-hari ini banyak orang gak percaya lagi. Ya, mereka cuma pengikuti, mereka cuma secara identitas Kristen, tetapi tidak mengikuti Tuhan. Kok bisa? Ya, percaya aja. Mereka tergelisah hatinya, karena apa? Tidak percaya. Ya, mereka khawatir karena tidak percaya. Ya, kita harus lakukan yang baik. Ya, nah kita lihat ayat yang ke-7 dikatakan begini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah, yang bagian terakhir kita sudah bahas hari Senin pada waktu kita bicara tentang jangan marah. Dalam hal ini kita menemukan dua hal lagi. Yang pertama, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan berdiam dirilah di hadapan Tuhan? Yaitulah berdiam diri. Kita ini orangnya sibuk. Kita sudah tidak tahu atau tidak mau berdiam diri. Berwaspada kepada Tuhan. Ya. Kita tidak mau menantikannya. Ya, bagaimana kita berdiam diri?
Mari, bangun pagi, duduk di kursi, atau duduk di luar, atau di mana saja. Dan Anda berdiam diri di hadapan Tuhan. Anda izinkan Tuhan berbicara. Ya, entah melalui, kalau di luar, melalui angin, melalui burung, melalui rumput. Ada banyak hal yang Tuhan dapat pakai untuk berbicara. Asal kita diam saja. Ya, seringkali kita datang kepada Tuhan, tapi otak kita terus bergerak. Kita pikirkan, oh ini harus saya lakukan, ini saya harus lakukan, ini saya harus belanja. Excuse me. Itu tanda saya masih hidup. Ya, kita ini merenungkan ini, itu, segala macam. Mari kita belajar. Ya, untuk berfokus kembali kepada ciptaan Tuhan. Karena kalau kita lihat yang tadi saya sebut, rumput, kita lihat pohon, kita lihat binatang, kita lihat apa aja yang terjadi. Ya, kita harus mengaku bahwa benar-benar cuma ada satu Tuhan yang telah menciptakan. Mazmur 121 berkata, aku lihat kepada gunung, dari manakah pertolongan kita? Pertolongan kita datang daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Mazmur 46 ayat 11 berkata begini, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Seberapa jauh kita benar-benar mengetahui Allah, mengenal Allah. Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi di saat kita berdiam diri, kita belajar untuk benar-benar mengenal kepribadian daripada Allah, yaitu Bapa di surga. Melalui Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan mengingatkan kita semuanya. Yang kedua dikatakan, nantikanlah dia. Nantikan, sabar, ya, dengan tidak jemu-jemu, ya, dengan tidak menyerah. Kita menantikan dia. Ada janji luar biasa yang ditulis dalam Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Perhatikan dengan baik-baik. Ya, dalam bahasa Inggris saya sering bilang, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Tapi dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa kalau kita benar-benar menantikan Tuhan dengan sabar, dengan tidak jemu-jemu, tapi dengan sabar menantikan Tuhan, dikatakan dengan jelas, kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Ya, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, luar biasa toh janjinya Tuhan ini. Anda pernah lari tanpa lesu? Ya, coba Anda lari. Mungkin ada yang 100 meter udah gak kuat. Ya, mungkin ada 4 kilometer masih tetap kuat. Saya tidak tahu. Tapi di sini dikatakan, kalau kita sungguh menantikan Tuhan, menunggu kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru. Seolah-olah dia akan charge baterai kehidupan kita. Ya, kayak HP, iPod, iPhone, apa saja. Itu harus di-charge supaya penuh lagi, supaya bisa dipakai. Begitu juga. Ya, dan di dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini, kita akan menemukan kekuatan yang baru di saat kita menantikan, yaitu berdiam diri
kepada Tuhan. Dan mengenal kepribadian. Karena dia akan memberikan kekuatan yang supranatural. Ya, 1 Yohanes 4 berkata, karena roh di dalam kamu lebih besar kuasanya daripada roh yang ada di luar. Ya, makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk jangan marah, jangan lihat keadaan, situasi, kondisi yang ada di sekitar kita. Tapi mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan, menantikan Tuhan, supaya Tuhan akan menguatkan kita terus menerus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh terima pada hari ini Tuhan. Hamba berdoa supaya firman itu akan tertanam di dalam hati kami masing-masing. Firman Tuhan akan berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Bapa di surga dibesarkan. Biar Bapa di surga ditinggikan. Biar Bapa di surga dimuliakan. Biar Bapa di surga dipuji terus. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Dan berterima kasih kamu punya Tuhan seperti yang kami sembah. Tuhan yang hidup. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama kami. Untuk itu Bapa, di saat kami berdiam diri di hadapan Engkau Tuhan, kami menantikan Engkau terus menguatkan. Engkau terus memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa engkau dikuatkan hari ini oleh firman Tuhan. Engkau sadar bahwa tugas kita adalah berdiam diri, menantikan. Kiranya Tuhan benar-benar memberkati Anda, menguatkan Anda, menolong Anda, ya, menyertai Anda. Dalam situasi kondisi apapun yang saudara hadapi, kita tetap kuat. Karena kita memperoleh kekuatan yang baru. Ya, sampai jumpa besok hari. Ya, Tuhan Yesus tetap menyertai. Tuhan Yesus tetap memberkati Anda. Haleluya. Shalom.